Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hey Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk kalian para Virgo yang ulang tahun hari ini ya, di hari Jumat tanggal 23 Agustus, selamat ulang tahun ya. Untuk yang kalian yang ulang tahun hari ini, saya nggak bisa kasih kayak satu persatu di sini disebutin namanya, dikasih bacaannya karena telat gitu kan. Ya udah hari ini terus minta dibacain ya telat. Tapi kalau kalian yang 23 Agustus mau dibacain besok, masih bisa buy aja super thanks atau join the club, dan saya akan bacain tentang kamu di tanggal tersebut gitu. Begitu juga untuk Virgo-Virgo yang lain dari tanggal 23 sampai 22 September. Boleh buy super thanks, sebutin tanggalnya. And then baru ketika saya cek, oh ya bener si siapa gitu yang ulang tahun di hari itu, nanti akan saya bacain. Oke Virgo, ini secara general aja ya. Happy birthday Virgo. Dan ini Virgo on the weekend, memang judulnya ya udahlah saya bacain aja apa sih yang akan terjadi di kehidupannya Virgo atau mungkin sudah terjadi di kehidupan kalian. King of Cups. Banyak cinta. Untuk Virgo-Virgo yang menunggu seseorang di luar sana dan menginginkan sebuah hubungan, bisa saja kalian dapatkan pada saat kalian ulang tahun ini. Bagus sih, coba saya buka lagi deh kartunya. High Priestess-nya tapi terbalik. Ini the semesta, the universe atau semesta lagi ngingetin Virgo. Justru pada saat ulang tahunnya nih Virgo. Oke? Lagi Ten of Cups, banyak kepenuhan, cinta. Oke, terus apa lagi nih? Kesedihannya hilang, udah lenyap, udah terbalik nih. Nine of Sword-nya. Wow. Bagus dong di ulang tahunnya Virgo, nggak perlu sedih-sedih lagi ya nggak sih? Siapa sih yang masih galau? Struggling tetap. Seven of Wands. Oke. Weekend ini masih struggling ya untuk Virgo-Virgo yang memang mengalami berbagai krisis. Ya dah. Ada kok yang DM saya dan minta personal reading karena memang berada di situasi yang rumit. Oh, pantesan. Eight of Wands. Masih aja Virgo dari masa lalu, dari yang kemarin-kemarin, mentang-mentang masih Mercury retrograde ya. Nggak usah khawatir. You can take your power back, masih tetap bisa diatasi. Virgo, sebentar. Aduh, berantakan. Well, oke, Virgo, satu persatu ya. Yang kalian dapatkan selama masa ulang tahun kalian, Virgo, ya. Ya, bisa ketemu seseorang yang memang kalian bisa andalkan di dalam kehidupan kalian. Ketemu dengan seseorang yang mungkin memang kalian sudah sukai dari kemarin-kemarin. Nah, ketemu dengan orang yang bisa memberikan kalian cinta seperti yang kalian inginkan. Ya nggak melulu soal romance ya, tapi bisa juga tentang relasi di misalnya pekerjaan. Alright, cuma ada warningnya di sini, Nine of Sword, hati-hati. Mungkin orang itu menurut kalian cocok, mungkin orang itu menurut kalian bisa diandalkan, tapi bisa juga di lain hari memberikan permasalahan kepada kalian. Jadi untuk Virgo-Virgo, warningnya kalau memang kalian ketemu dengan seseorang yang menurut kalian menarik, dan hati-hati di kemudian hari bisa saja terjadi sesuatu hal yang membuat kalian jadi
kurang, ya nggak nyaman lah dengan hal tersebut, karena ya gimana, dikejar masalah deh tuh. Dikejar masalah, kemudian ujung-ujungnya nanti ada hal yang kalian bisa eh, sesali gitu. Cuma Virgo memang nggak semuanya Virgo seperti itu. Ada juga Virgo yang akhirnya bisa menemukan orang yang cocok. Memang warningnya adalah hati-hati aja gitu. Activity, oke. Knight of Wands. Apakah orangnya sudah kalian kenal? Sudah kalian kenal, dan selama ini kalian sudah berinteraksi dengan orang tersebut, oke? So, Virgo, di masa ulang tahun ini memang kalian akan bertemu dengan seseorang yang memang ketemu tuh bukan dalam arti baru ketemu gitu. Udah ketemu, tapi kemudian kalian menyadari bahwa jangan-jangan ini orang yang tepat gitu. In a way, mau tepat mau tidak, harus tetap ada warningnya, karena bisa saja di kemudian harinya itu ya bakalan terjadi sesuatu hal yang bikin kalian dikejar permasalahan gitu. Kalau semesta, universe ini, the the high priestess-nya terbalik ya, berarti memang keadaannya Virgo saat ini tidak bisa fokus memikirkan yang mana yang baik, yang mana yang sebenarnya tidak baik tapi tidak kelihatan gitu. Jadi kalau memang kalian ketemu dengan seseorang, entah itu dalam permasalahan karir, keuangan, dan bisnis ya, maupun personal, jadi kayak kepengen menjalin sesuatu hubungan dengan orang tersebut, pikirin lagi, karena menurut universe ya bukan orang itu sih yang cocok buat kalian. Cuma kan Virgo kekeh ya. Kekeh pengen kalau udah nemu seseorang tuh rasanya kayaknya boleh nih orang gitu ya. Kemudian harinya gimana? Oke, my dear Virgo, ini adalah general reading, jadi tidak spesifik untuk kalian yang bingung, tentu saja, karena memang ini saya tidak membicarakannya secara spesifik, karena yang nonton ini nggak cuma satu, so it's not only for you, tapi buat yang lain, you, banyak Virgo yang nonton, gitu. Intinya ketemu, tapi orangnya juga bukan orang yang baru saja kalian kenal, tapi memang sudah kalian kenal. Oke. Walaupun ada warning dari universe untuk mempertimbangkannya, karena terlihat bahwa Virgo masih berada di situasi yang nggak stabil. Mungkin karena ya masih di Mercury retrograde ya sampai tanggal 27. Tapi apakah hal itu membawa kebahagiaan untuk Virgo? Iya, ada kartu kesayangan saya nih, kartu The Sun, akan membawa kebahagiaan kalian, untuk kalian. Jadi Virgo, kalaupun menurut kalian ini susah untuk dilanjutkan tapi membawa kebahagiaan, ya udah, menurut saya sih nikmati kebahagiaan saat ini. Saat kalian ketemu orang itu and then bisa get along, bisa bersama-sama dengan orang itu, entah dalam hal misalnya bisnis atau percintaan. Dan tapi pikirin juga sih masa depan ya, nanti kalau bikin masalah untuk kalian kan repot juga ya Virgo. Tapi kalau kalian berbahagia saat ini, well ya bahagia aja sih. Ketemu orang yang cocok, ketemu orang yang mungkin menyukai kalian atau membuat kalian merasa disayangi, dicintai, diperhatikan, dan lain sebagainya ya Virgo. Security, Four of Pentacles, ya ini yang penting. Memproteksi, menjaga hati kalian, menjaga perasaan kalian, jangan sampai nanti terpuruk kalau kalian sudah berangan-angan terlalu tinggi dengan hal tersebut, dengan orang yang kalian temui semasa periode ulang tahunnya si Virgo ini gitu. Karena memang ada indikasi beberapa Virgo, nggak semua, itu salah langkah, salah pilih, salah bikin keputusan gitu. Oke, kalau boleh saya sarankan, keputusan ditunda dulu sampai Mercury retrograde, periode Mercury retrograde-nya terhenti. Setelah tanggal 27 tambahin 1 minggu, baru kalian bisa mengambil keputusan, terutama yang menyangkut dengan hati ya.
Apakah Virgo akan dipenuhi oleh kebahagiaan? Jawabannya iya, tapi terutama di kumpulan kalian. Mungkin kalian merayakan hari ulang tahun bersama dengan teman kalian, sahabat-sahabat kalian, keluarga, dan lain sebagainya. Tentu saja di periode ulang tahunnya si Virgo ini, Virgo akan mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Tapi tentu saja, balik lagi ya, pikirin lagi, itu orang beneran nggak atau cuma numpang lewat, jangan-jangan bahagia sesaat gitu. Lebih baik memang bahagia bersama kumpulan kalian, orang-orang yang support kalian, orang-orang yang memang sudah ada di hidup kalian sebelumnya dan gak nyangkut hati terlalu dalam. Oke, see the Hierophant. Karena semesta memberikan banyak kebahagiaan, banyak yang baik-baik ke dalam kehidupan Virgo. Jadi jangan sampai Virgo terlena dan hanya gara-gara satu orang akhirnya mengimbas semuanya. Mungkin terjebak di kebahagiaan semu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Virgo diberi kebahagiaan sih sama semesta, diberikan restu juga untuk menjalani masa ulang tahunnya dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau saya ulang tahun, saya mikirnya apa? Tambah tua. Tambah tua. Oke, makin umur makin tua. Healing, the angel of the ocean. Karena beberapa Virgo memang sebenarnya masih perlu healing, ya kan? Ayo ngaku. Beberapa Virgo yang terlibat di sebuah permasalahan yang bikin galau, bikin gundah, memang perlu healing dulu. Sekali lagi, balik lagi aja ke kumpulan kalian, ke teman-teman, saudara, keluarga, siapapun yang selama ini menerima Virgo apa adanya dan menerima Virgo sebagaimana Virgo gitu. Nggak menuntut banyak dan membuat kalian berada di lingkungan yang nyaman. Contohnya gimana Mbak Lucy? Saya adalah Virgo yang tidak punya teman dekat gitu, penggemar banyak, asik. Nggak pick me banget, nggak, maksudnya saya tidak punya banyak teman dekat, tapi pada saat saya membutuhkan, kayak saya kan bukan orang yang tipe bisa curhat dengan semua orang gitu. Saat saya membutuhkan untuk bercerita, saya cari siapa ini, paling cuma nemu satu orang, and then saya say hi gitu kan, seorang teman perempuan, and then tiba-tiba dia membalasnya, terus Mbak mari kita ngopi, ya udah. Ya udah, bisa seperti itu. Jadi Virgo masih punya orang yang memang care dengan Virgo. Jadi gini ya Virgo, bukan berarti kalian tidak boleh menjalin hubungan baru. Tapi kalau kalian belum healing, ya lebih baik jangan. Terus pengambilan keputusan juga disarankan setelah Merkuri retrograde berlalu, gitu ya. Apa itu Merkuri retrograde? Cari lagi, saya udah ngomongin Merkuri retrograde dari kapan tahu, ya kan? The nextnya adalah Nine of Swords yang terbalik. Jadi kalian memang sudah meninggalkan sakit hati masa lalu, memang. Tapi apakah sepenuhnya healing? Belum tentu, gitu ya. Oke, dan di periode ulang tahunnya Virgo ini, ya, sakit hati masa lalu sebenarnya udah nggak perlu ada, walaupun the wordnya masih terbalik ya. Nah itu dia yang perlu di healing, walaupun masih perlu healing. Jadi tolong my dear Virgo, sembuhkan dulu penyakit hatinya, sembuhkan dulu apa yang memang perlu disembuhkan di diri kalian, baru kalian mulai mikirin ke depannya bagaimana. Karena kalau nggak dipikirin kesembuhan jiwa kalian, kasihan juga nanti ketika memulai sesuatu yang baru, hubungan baru, ketemu orang baru, jadi masih nyangkut yang lama gitu kan. Virgo overthinking ya, jadi pikirin terus gitu kan. Oke, victory. Ujung-ujungnya walaupun mungkin the world kalian atau dunia kalian masih terjungkir balik, toh akhirnya Virgo masih bisa mendapatkan kemenangan ya untuk pencapaian apapun itu. Jadi memang kehidupan Virgo di tahun ini nggak bisa seimbang ya. Kayak percintaannya bagus, karir keuangan dan bisnisnya oleng. Atau sebaliknya, karir keuangan dan bisnisnya bagus, tapi percintaannya oleng. Seperti itu. Tapi nggak usah khawatir Virgo, apapun yang terjadi, toh kalian masih tetap bisa menghadapinya. Apakah Virgo struggling dengan kehidupannya di periode ulang tahunnya Virgo ini? Iya banget. Iya banget, look.
ini emang si Virgonya lagi struggling juga nih. Sekarang kan saya bilang tadi ya, strugglingnya memang di satu sisi aja. Kalau adakah Virgo yang di dua dua sisinya itu bagus, percintaannya bagus, karir keuangan dan bisnisnya juga bagus? Ada juga yang kayak gitu. Tapi mostly kebanyakan Virgo yang hanya suksesnya di satu sisi gitu, bagusnya di satu sisi, di sisi yang lainnya acak adul gitu. Karena Virgo memang masih struggling ya menghadapi apapun itu. Ada yang menghadapi masalah percintaan, ada yang karir keuangan dan bisnis, oke? Karena di hidup ini cuma dua itu ya kan yang kita pikirin mostly ya kan. Kalau nggak karir keuangan dan bisnis ya percintaan, itu doang sih. Ya, kalian sudah tahu bahwa kalian masih tetap harus struggling di kehidupan ya kan. So kartu yang berikutnya adalah Seven of Wands. Jadi apa? Antisipasi lah. Udah tahu ini bakalan arahnya kemana. Masa sih Virgo nggak tahu? Saya nggak ngerti kalau ada Virgo yang nggak punya feeling yang kuat gitu. Karena biasanya Virgo tuh punya feeling yang kuat, tapi juga kadang-kadang ignore, kadang-kadang nyuekin feeling itu. Jadi kayak enggak bisa kali, ayo usahain dulu gitu. Padahal yang harusnya kalian lihat adalah ke depannya nih gimana gitu. Kalau dari pertama aja ya dari depan itu aja udah mulai uh, overthinkingnya menguasai kalian dan mikirin itu gimana, ini nanti gimana gitu. Ya lebih baik antisipasi gitu. Jadi kalau mau ikutin cara saya adalah bikin plan A, plan A, plan B, plan C, planning A, planning B, planning C. Oke, kalau A nih begini, nih ujungnya begini nih. Ya oke, kalau A nggak berhasil berarti B dong. Kalau B begini, begini gitu. Kalau saya bikin planningnya jadi kayak ada backup ya, kayak ada backup planning gitu. Ini yang memang dimaksudkan oleh kartunya. Virgo yang memang struggling, terutama di masa lagi ulang tahun ini ya kan, lagi ulang tahun kok riweh gitu kan. Antisipasi aja, kalian udah tahu kok, saya yakin dan tahu kalau Virgo itu memang feelingnya kuat gitu. Nah, cuma kadang-kadang agak ya itu nyuekin gitu, terutama kalau boleh saya sebutin dan gak boleh ada yang marah ya. Kan kita sesama Virgo yang cowok ya kan, kadang-kadang nggak mikir panjang gitu. Kalau cewek masih dipikirin, tapi cowok tuh kayak alah gimana nanti gitu. Nah itu tuh yang perlu diperbaiki ya, Virgo yang cowok terutama. Perbaiki cara pikir kalian dan mulai melihat ke depannya nanti gimana. Kalau saya bikin begini nanti gimana gitu. Harus ada antisipasi di situ. As a kartunya juga bilang begitu. Ya, completion, Ten of Cups. Ten of Cups lagi ya di situ ya. Apakah Virgo bisa melalui segala halang rintangan yang di kartu ini? Tentu saja bisa. Caranya ya antisipasi, kemudian apakah semuanya nanti akan komplit, semuanya akan terpenuhi sesuai dengan ekspektasi Virgo? Jawabannya adalah bisa, bisa. Tapi tentu saja ada syaratnya gitu loh. Ntar ada yang secara harafiah nonton ini sama bilang, oh berarti bisa ya? Bisa dong gitu. Nggak gitu. Bisa pun kan ada prosesnya Virgo. Bisa pun ya, kalau jawabannya bisa pun ada prosesnya. Nah prosesnya itu yang harus dilalui oleh si Virgo. Oke? And then ada Eight of Wands di sini. Yang kemarin-kemarin sepertinya belum selesai, banyak banget nih yang datang ke Virgo gitu, dalam skala besar maupun skala sedang maupun skala kecil ya. Jadi memang di periode ulang tahun ini kayak bertubi-tubi datang ke Virgo, terutama memang tentang karir keuangan dan bisnis, tapi juga tidak menutup kemungkinan itu tentang percintaan. Oke, kalau bertubi-tubi itu datang karena memang semesta yang ngasih, ya udah kita nggak bisa milih-milih ya udah dijalanin aja. Tapi kalau itu dibuat oleh si Virgo sendiri, nah itu tuh yang perlu kalian atasi dan batasi supaya tidak terlalu ngerusak hidup kalian atau bikin kalian galau berlebihan. Dan atasi apapun itu, sekecil apapun atasi pelan-pelan supaya nggak nanti numpuk di kedepannya, terus kaliannya jadi tambah ribet kalau
ketumpuk dan gak selesai gitu. Oke. Tentang apa tuh? Percintaan, bener deh. Princess of Chalice, percintaan. Terbalik tapi. Bener berarti. Mostly memang tentang karir keuangan dan bisnis yang belum selesai dan harus diselesaikan, datang bertubi-tubi pada saat kalian lagi ulang tahun ya, di periode ulang tahun kalian. Tapi juga tentang percintaan yang jungkir balik ya, kan tadi saya udah bilang dari depan. Beberapa Virgo memang sukses di percintaan tapi tidak terlalu sukses di karir keuangan dan bisnis, atau sukses di karir keuangan dan bisnis percintaannya jungkir balik. Apakah ada yang berhasil sukses dua-duanya? Ada, tapi kayaknya yang ada itu juga nggak nonton ini karena udah happy kan. Yang nonton ini biasanya ingin mencari apa sih yang diomong sama Mbak Lucy gitu kan. Oke. Gratitude, Nine of Pentacles. Ya memang karena masih bisa diatasi ya kan, masih bisa diatasi semuanya. Mau percintaan, mau karir keuangan dan bisnis masih bisa diatasi. Makanya Virgo nggak perlu terlalu overthinking untuk memikirkan masalahnya ini gitu kan, atau apapun yang sedang terjadi di kehidupan kalian ya. Katanya kan nggak boleh bilang masalah, harus bilangnya tantangan. Oke lah, tantangan ya. By the end akhirnya ada kok, ini kartu ini juga udah muncul di sebelumnya ya. Ini kartu Ace of Swords. Ya, you can take your power back. Bisa kok Virgo mengatasi hal itu. Oke. Virgo bisa mengatasi hal itu. Virgo bisa membuat diri Virgo tuh senyaman mungkin. Gimana mengatasinya, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana menghandle hal itu supaya tidak kejadian, ya kan? Itu bisa kok Virgo, bisa. The Lovers lagi, percintaan lagi. Oke, terutama Virgo-Virgo yang berada di sebuah tantangan percintaannya karena ada The Lovers di sini, atau berhubungan dengan orang yang berzodiak Gemini karena ini adalah Gemini ya. Pada akhirnya kalian bisa melalui itu. Oh, Gemini juga kalau api tuh biasanya ya Leo, Aries, Sagittarius tuh api ya, dan yang ini Gemini. Oke, bisa kok mengatasi halang rintang tantangan di bidang karir keuangan dan bisnis. Bisa. Ya, percintaan juga tentu saja bisa ya, karena The Lovers kan biasanya tentang percintaan. Tapi The Lovers juga berarti tentang opsi atau option atau pilihan. Apapun pilihan Virgo harus bagus untuk kalian, bagus juga untuk yang lain gitu. Jangan sepihak doang. Option lagi kan. Pertimbangkan baik-baik, Two of Pentacles. Pertimbangkan baik-baik Virgo. Kalau ditanya apakah Virgo sukses mengatasi apapun yang menjadi permasalahan di hidup Virgo, bisa banget ya. Mau percintaan, karir keuangan, dan bisnis bisa banget. Tapi pertimbangkan baik-baik. Seimbangkan kehidupan kalian dengan sebaik-baiknya ya. Jadi bisa balance. Jadi bisa dipilih yang mana yang terbaik aja. Jadi ditimbang-timbang dulu, jangan tabrak lari. Terutama Virgo-Virgo yang cowok tuh kalau melakukan sesuatu atau ngomong sesuatu tuh nggak mikir, ya kan? Coba tolong pikirin dulu gitu. Kalau Virgo yang cewek cenderung pakai perasaan ya. Jadi mikirin gitu. Kalau cowok kan suka-sukanya sendiri, saenak EDW. Ya, Virgo, sekarang pertanyakan satu hal tentang percintaan dan satu hal lain tentang karir keuangan dan bisnis. Tentang percintaan dulu ya. Yes or no? Udah ditanyain? Yes, anything can happen. Yes. Kok saya sedih? Yes. Enggak deh, enggak. Ya udahlah. Oke, so percintaan yes. Kalau karir keuangan dan bisnisnya gimana nih Virgo? No. Karir keuangan dan bisnisnya justru no, tapi percintaannya yes. Waduh. Oke. Saya juga akan kasih dua message atau pesan dari Angels Guide Oracle Card. Yang pertama tentang percintaan. Oke. Message-nya apa nih? Ngaruh untuk Virgo-Virgo yang lagi ya struggling di percintaannya. Bagus sih Mbak Lucy, tapi kalau ada tapinya ya perlu dipikirin kan. Percintaan katanya healing energy, itu dia. Healing dulu baru kalian akan ketemu dengan orang yang tepat. Kalau kalian belum healing sepenuhnya, ketemu orang yang tepatnya susah. Ini pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk percintaannya Virgo. Oke. Selama ulang tahun lah terutama.
Dan untuk karir keuangan dan bisnisnya, apa pesannya? Cut the cord, potong yang memang tidak perlu ada di kehidupan karir keuangan dan bisnis kalian. Apapun itu bad habit, orang-orang toksik atau apapun itu di-cut. Bukan berarti saya bilang cut pekerjaan kalian, enggak. Kalau kalian masih tetap membutuhkan pekerjaan itu ya tetap di situ, tapi buang yang nggak perlu gitu ya, itu pesannya. Oke. So buat saya komplit sih readingan kali ini, terlalu panjang mungkin, I'm sorry. Dan untuk Virgo sekali lagi yang hari ini ulang tahun, happy birthday. Semoga saya bisa buka lagi bacaan untuk besok untuk Virgo karena memang ini lagi ulang tahun. Tapi kalau besok ada yang buy super thanks dan mau dibacakan melalui YouTube ini, monggo silahkan, akan saya sebutin namanya, dan please buy super thanks dulu atau join the club, it's up to you, terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, so my dear Virgo, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini. Yang nggak ngerti saya sarankan personal reading. Kalau di general reading memang secara general, jadi mau ngerti bagaimana, oke? Karena ada tuh Virgo cowok yang bilang nggak ngerti ditonton, ngabisin kuota, nggak usah ditonton ya. Oke, so tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.